Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali satu materi nih yang Anda bagikan. Judulnya cukup menusuk ya. Semoga gereja-gereja Tuhan terhindar dari hal-hal seperti ini. Ini isinya analisis ya, tentang potensi masalah serius yang bisa menggerogoti gereja dari dalam. Nah, tujuan kita sekarang ini ya membongkar inti peringatan di dalamnya. Apa aja sih penyakit latennya? Mulai dari katakanlah penyalahgunaan kuasa zaman dulu, sampai jebakan komersialisasi manipulasi zaman sekarang. Kita lihat gimana sumber ini mengupasnya ya, lengkap nanti ada contoh, ada kutipan Alkitabnya juga. Oke, kita mulai aja ya. Isu pertama nih yang langsung disorot itu penyalahgunaan kekuasaan. Analisis ini narik kita ke abad pertengahan loh. Ada contoh pejabat gereja yang hidupnya mewah, korup, sampai praktik jual beli surat pengampunan dosa, indulgensi itu, yang katanya ikut memicu reformasi Martin Luther. Disebut juga kutipan Matius 23, 27, 28. Itu kan waktu Yesus mengecam keras pemimpin agama yang munafik gitu. Luarnya suci, dalamnya enggak. Ini rasanya masih relevan banget ya. Betul sekali. Yang menarik, analisis ini kayak ngasih lihat pola yang berulang gitu ya. Otoritas rohani yang mestinya membimbing malah bisa disalahgunakan, entah buat untung pribadi atau ya politik. Jadi semacam alarm keras ini soal pentingnya integritas pemimpin. Persis kayak di Injil Matius tadi, bahayanya itu kalau penampilan luar yang saleh ternyata nutupin hati yang jauh. Jadi ini bukan cuma sejarah, tapi cermin buat kita sekarang. Oke. Nah, dari kuasa kita geser ke isu kedua. Komersialisasi gereja. Ini lebih modern nih fenomenanya. Sumber ini nunjukin ada gereja atau pelayanan yang modelnya jadi kayak bisnis. Ada pendeta yang jadi mirip influencer religius. Iya ya. Sibuk ngejar popularitas, dukungan politik, atau promosi teologi kemakmuran yang kata sumber ini agak nyimpang. Seolah iman itu jalan pintas jadi kaya. Wah, iya. Dikutip juga 1 Timotius 6:10 soal cinta uang akar kejahatan, sama momen Yesus musir pedagang dari bait Allah. Fokusnya jadi bergeser jauh banget ya. Tentu. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, pergeseran fokus ini dari rohani ke materi atau popularitas, itu titik kritis yang disorot. Analisis ini ngingetin kalau uang dan citra yang dikejar, esensi ajaran Kristus, apalagi soal sangkal diri, pikul salib, itu bisa hilang. Bisa hilang ya? Iya, bisa terpinggirkan gitu. Yesus sendiri kan tegas banget soal ini. Lihat aja, pas dia bersihin bait Allah. Itu kan tindakan keras. Bener. Terus masuk ke area yang lebih, lebih gelap lagi nih. Manipulasi jemaat pakai Alkitab dan eksploitasi seksual atau emosional. Disebutkan gimana firman Tuhan bisa dipelintir buat ngontrol. Nuntut taat buta, gak boleh kritik. Lebih ngeri lagi ada kasus pemimpin nyalahgunain wibawa rohaninya buat pelecehan. Dan kadang ditutup-tutupi demi nama baik institusi. Ya ampun. Ini kan penyalahgunaan kepercayaan yang fatal banget. Sumbernya ngutip Yehezkiel 34 ayat 2-4 soal gembala yang malah memangsa domba, bukan ngerawat yang lemah. Nah, ini jelas ngangkat isu penting soal akuntabilitas ya, sama transparansi di gereja. Sumber yang Anda share ini bahkan sampai nyantumin ciri-ciri gereja yang rawan disalahgunakan. Misalnya ada kultus individu ke pemimpin, Oh iya, terus ketertutupan soal keuangan, keputusan, ada juga praktik manipulasi jemaat. Tanda-tanda ini, kata penulisnya, perlu diwaspadai jemaat biar nggak kejebak lingkungan yang nggak sehat secara rohani. Oke. Terakhir nih, ada soal pencitraan dan budaya selebriti di kalangan pemimpin. Jadi fokusnya lebih ke branding pribadi, popularitas. Pencitraan ya? Iya, bukan lagi ke pertobatan atau pertumbuhan jemaat. Akibatnya, jemaat jadi kayak konsumen aja, nonton hiburan rohani. Di sini, sumbernya ngingetin pakai 1 Korintus 2:1-5. Pentingnya itu kesaksian soal Kristus yang disalib, bukan kata-kata indah atau hikmat manusia. Jadi, balik ke substansi, bukan kemasan. Substansi, betul. Jadi kalau kita rangkum nih, apa ya intisari penting dari pembahasan kita ini? Jelas banget institusi gereja itu ya kayak institusi manusia lain, rentan banget. Rentan sama penyimpangan, kalau nggak ada kerendahan hati, pengawasan, sama takut akan Tuhan. Masalah kayak kuasa disalahgunakan, komersialisasi, manipulasi, eksploitasi, sampai fokus ke citra, itu bahaya nyata. Tapi menariknya, analisis ini nggak berhenti dikritik aja loh. Ada juga nada harapannya.
Ditekankan kalau Tuhan itu tetap bekerja, memurnikan gerejanya. Kunci gereja sehat menurut sumber ini, ya komitmen balik fokus ke Yesus. Fokus ke Yesus ya. Iya, terus jadikan Alkitab dasar kebenaran utama. Utamakan pemuridan pertobatan asli, bukan sekedar pertunjukan. Ada kutipan Matius 16:18 juga, soal gereja di atas batu karang iman yang bakal bertahan. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan pribadi buat Anda yang menyimak ya. Mengingat semua potensi penyimpangan tadi, gimana kita masing-masing sebagai individu di komunitas iman bisa aktif ikut jaga kesehatan dan integritas gereja kita. Tapi di saat yang sama tetap waspada biar nggak gampang menghakimi orang lain gitu. Gimana ya caranya? Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi ya di kesempatan berikutnya.